Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita mau kontak lagi sama surveyor Irlandia, Bung Making ya. Di sesi apa kabar Bung Making? Kita invite dulu. Mana dia? Bentar. Kita tunggu Pak Budi masih belum masuk. Jadi udah minggu kedua atau minggu ketiga ya Bung Making ini masuk di Irlandia ya. Kita lihat, kita dengar ceritanya dia gimana. Nah, ini dia Pak Budi masuk. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Budi. Alhamdulillah. Jangan wae nih. Jangan terus ya. Jangan terus. Waduh, Mungkin dingin ya. Mungkin dingin. Harusnya saya pakai kupluk tadi biar sama kayak Irlandia. Ya, paling nggak kalah lah ya cuacanya sama Irlandia. Oh, sama lah, salas dua las. Selas dua las ya. Salas dua las. Mana ini Bung Making ini? Itu kelupaan katanya. Belum masuk dia. Itu sinyalnya ini kalau ini lagi kali. Apa namanya? Sudah direkam belum? Oh, sudah langsung. Aduh, untung nggak ngomongin kasar. Ya, nggak boleh, nanti ngeditnya susah. Sebentar ya teman-teman ya. Kita masih nunggu Bung Making buat bergabung di sini. Dulu lah. Mana ini? Nah, ini dia masuk dia nih. Halo? Bung Making. Voice. Apa kabar Mas Bro? Halo. Kusut gitu. Kasihan. Sinyalnya jelek, berarti sinyal jelek. Halo. Cek. Selamat malam. Malam, apa kabar Bung Making? Jam berapa di sana? Jam berapa di sana? Jam berapa di sana? Suara saya sinyalnya kurang bagus. sekarang jam 2:30 Pak. Ya, pagi. Ini sinyalnya emang kurang bagus. Oh, sore pagi? Sore. Itu ya. Kumis nggak dikurun-kurun, kayaknya ini buat biar kelihatan tua berarti ya? Ya, biar kelihatan lebih tua. Ini sinyal saya nggak stabil, soalnya lagi hujan. Jadi jelas sinyal. Ya. Ya. Gimana ya? Nah, nggak apa-apa. Ya? Kita lanjut aja dulu. Kita langsung record ini. Oh iya. Aduh. Bung Making udah berapa lama sana? Baru pindah. Sudah 2 minggu ya. 2 minggu kerja ya. 2 minggu kerja. Sekarang ya 2 minggu kerja, 2 minggu karantina, berarti udah sebulan, udah hampir sebulan, tanggal 4 nih, tanggal 3 sebulan.
Iya. Gimana di sana? Ini Hari saya pertama? lagi barusan dapat. Ini hari pertama saya dapat. Ya, rumah sewa lah. Hmm. Jadi saya baru pindah dari tempat karantina ini. Oh, berarti beda dengan tempat yang dulu itu ya? Ya, ini sendiri sekarang ini. Jadi udah dapat sendiri. Terus apa? Eh, emang agak kalau dibilang desa sih, ya desa sih. Emang agak pedesaan, tapi akses ke kotanya cuma 10 menit gitu kan. Bukan desa. Jadi ya, Akses ke kota 10 menit mah. dan Village. Kalau desa mah ya, akses ke kotanya 12 jam. Itu desa. tapi mereka di sini bilangnya desa apa? Nama tempatnya ini Suncroft Eagle Hills. Iya. Alamatnya saya di Iron Hills. Berarti kan tempat kerja berapa lama tuh? Kalau ke kantornya itu cuman 18 menit mobil. Waduh, dekat itu. Ya, 18 menit Iya, gak ada dekat. macet. Ya, Gak ada macet kan? nggak ada macet, dan di sini tuh Google Maps itu nggak pernah salah perkirain waktu. Wey. Nggak ada macet. Plus kalau Google Terputus. Maps bilang 18 menit, ya udah 18 menit itu benar-benar sampai. Begitu. Jadi Pak Andi sama Pak Budi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Puji Tuhan kalau Bung Making, baik saja. pengen tahu dong di sana harga sewa rumah berapa? Ya. Waduh, sewa rumah luar biasa. Ini sebenarnya dibilang rumah enggak sih, karena kita masih dengan apa? Emang beda rumah, beda. Kayak kita itu kayak kosan keluarga lah kalau di Bandung itu. Kosan keluarga. Oh, berarti tapi terpisah. Jadi punya barengan sama yang punyanya gitu, yang punya rumahnya gitu. Ya, yang punya rumah mereka ada di rumah besarnya, terus di samping tanah mereka itu mereka bikin rumah gitu, dan kebetulan ini itu cuman satu, ada 3 kamar di dalamnya, itu per bulannya itu plus listrik itu sekitar 1.100 euro. 15 jutaan berarti ya? Ya, 18 jutaan per bulan. Dan luar biasa sewa rumah di sini. Mahalnya minta ampun. Ya, cukuplah buat gambaran kalau cukuplah buat gambaran kita nanti kalau kita mau ke Irlandia juga. Cuman kalau misalnya kita nggak punya alamat di sini, alamat tinggal di Irlandia, itu akan berpengaruh besar ke pajak sama surat menyurat sama administrasi, karena kita ngurus administrasi itu harus ada proofment address, ada surat dari yang punya tanah, orang bilang landlord lah, itu semuanya harus ada. Jadi makanya kemarin nggak sempat kita podcast itu karena ya itu saya lagi ngurusin masalah administrasi buat landlord dan sebagainya itu. Jadi kita kenapa tunda sampai hari ini gitu Pak. Jadi ya luar biasa, tapi senang karena administrasinya tuh benar-benar tertata gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya kita yang sebagai pendatang statusnya itu benar-benar dibikin bahwa oke, lu datang ke sini untuk bekerja, tapi lu harus bisa melengkapi semua administrasi ini buat bisa mendapatkan semua akses publik yang ada di Irlandia. Tapi birokrasinya enak ya, lancar ya birokrasi sana, enak ya. Ya, betul, lancar karena skala COVID sekarang ini, jadi kita emang harus dibikin untuk kita email dulu ke imigrasi atau Garda di sini mereka bilang, terus kita bikin janji, bikin appointment, tanggal berapa Garda jadwalnya, nanti kita ke sana. Nah, saat kita ke sana itu tinggal
tinggal tunggu aja Pak, kita dipanggil sama petugasnya, terus kasih surat-surat semua, surat-surat pendukung, administrasi pendukung semua, sudah selesai gitu, tinggal menunggu proses tahap selanjutnya, dan setelah kalau udah siap semua, mereka akan kirim ke alamat kita yang disertakan sebagai Bung Waking, itu dong kemarin katanya mau nyeritain curhat apa itu, mau ceritain rame banget itu kemarin. Ngukur apa Ya, itu? 2 minggu itu setelah bekerja di bidang survei di Irlandia. Coba cerita. Iya. Coba Jadi, ceritanya ini gambaran. sebagai taruh. Ini yang diceritain tuh sebagai surveyor apa sebagai senior surveyor? Sebagai senior surveyor dan juga surveyor. Oke, silakan. Ya, dua-duanya karena terlibat. Makanya dari update statusnya itu saya jadi, yang ada yang pengen ditanya 2 minggu ini. Ya, lanjut Bung Waking, lanjut. Kenapa? Lanjut. Jadi ada 2 minggu waktu kerja pertama, mulai dari tanggal 18 Januari sampai akhir bulan kemarin, Jumat kemarin lah. Itu saya di 2 bidang survei yang berbeda ya. Minggu pertama itu saya di topografinya, terus minggu kedua kemarin itu saya di UAV. Jadi UAV-nya saya awalnya itu kan emang saya di bawah departemen survei dan UAV seperti yang pernah saya bilang sebelumnya sebagai senior surveyor. Cuman saya dipersiapkan untuk bisa di 2 tempat, di dua bidang, yaitu terutama di topografinya dan juga di UAV-nya. Nah, tidak ada masalah besar, maksudnya masalah besar di sini itu adalah cuman karena mengenai masalah perizinan untuk terbang, lisensi terbang dan lain sebagainya itu toh. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya dan pelaksanaan di lapangan, saya rasa kita sudah pernah di Indonesia pun sama, tidak ada perbedaan. Cuman karena di sini mereka sistemnya itu semua drone, baik itu kopter maupun fixed wing, itu semua sudah RTK. Ya, semua sudah sistem RTK. Jadi ground control point itu, GCP itu hanya sebagai pembanding, apakah pembanding horizontal maupun elevasinya. Jadi tidak jadi masalah. Cuman yang bermasalah besar itu adalah di topografi. Kenapa saya bilang sebenarnya bukan masalah besar sih, tapi masalah besar itu bukan dalam hal ilmu ataupun apa ya, cuman masalah besarnya itu dalam hal bagaimana sih cara mereka melakukan survei gitu loh. Itu yang benar-benar bikin saya, ternyata sampai segini banget gitu untuk menjadikan survei di sini. Karena ini jujur Pak, ini peta atau output yang dikeluarkan oleh perusahaan survei di sini itu skala maksimumnya adalah 1000. Maksimum? Iya, maksimum adalah 1000 dan itu diatur dalam undang-undangnya gitu loh. Jadi berarti semua perusahaan survei itu tidak boleh. Berarti tidak ada skala yang lebih kecil dari 1000 gitu. Katakanlah misalkan skala 2500 gitu, nggak ada? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka cuman main di skala 100, 200, 500, 1000 maksimum. Dan 1000 itu jarang sekali yang minta gitu. Itu pun berarti secara nasional gitu ya, di sana tuh 1000 ya skalanya ya? Iya, betul. Itu harus disajikan untuk semua perusahaan. Setahu ini sih yang saya tahu, survei ada beberapa perusahaan survei lagi yang di bawah, maksudnya untuk tingkatan besar kecilnya masih di bawah itu ada beberapa lagi. Cuman semua perusahaan, baik itu dalam hal ini kita bilang konsultan survei, itu mereka itu tidak boleh
menyajikan peta dengan skala di atas 1000 gitu. Jadi kalau 1500, 2000 itu nggak ada. Itu yang pertama yang bikin saya langsung kaget besar-besaran di situ. Berarti kan ya dengan secara skala 1000 aja itu logika kita detailnya udah seperti apa gitu kan. Detailnya udah harus seperti apa gitu. Jadi wah luar biasa lah, saya bilang sampai segininya gitu kan. Oke. Nah, it's okay lah kalau masalah itu tinggal penyesuaian aja. Tinggal bagaimana strategi saya kan. Jadi emang labelnya adalah senior surveyor, tapi saya harus tahu dulu dong sistem pengukurannya seperti apa. Jadi ya saya emang harus memegang alat dan sebagainya. Dan di sini senior surveyor itu semua pegang alat sebenarnya. Gitu. Jadi senior surveyor itu dikasih nih diregistrasi ini alat kamu mulai dari TS-nya, terus dari total station-nya, dari GPS-nya, semua didaftarkan SN-nya. Nah, ini tanggung jawab lu selama kamu masih di Murphy, ini alat yang akan kamu pakai dan ini yang harus kamu jaga. Jadi setiap hari itu saya pulang pergi itu bawa alat yang saya punya aja gitu. Yang saya aja. Jadi kita dari 25 orang senior surveyor itu masing-masing masing-masing orang itu punya alat theodolit sama GPS-nya masing-masing. Itu wajib. Kalau misalnya dalam pekerjaan ada levelingnya, baru kita minta ke kantor untuk levelingnya. Begitu. Nah, sedangkan untuk akomodasinya, transportasinya, ya dikasih lah satu mobil. Untuk senior surveyor itu berhak mendapatkan satu mobil dari kantor karena dia harus bawa pulang pergi alat itu untuk dijaga terus gitu kan. Gitu. Nah, terus kedua mengenai jam kerja. Jam kerja di Irlandia itu untuk surveyor itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Jam setengah 6 sore. Berarti sekitar 8,8 jam kerja. Itu sudah termasuk istirahat dan sebagainya. Istirahat itu dikasih di aturan kantor itu 45 menit untuk istirahat. Kalau di luar dari itu dihitung lembur. Itu. Tapi harus diketahui sama direktur dan lain sebagainya. Nah, saat bekerja itu ya karena cuaca di Irlandia itu adalah cuaca yang saya pribadi bahwa itu adalah ekstrim. Tapi kalau orang-orang di sini yang surveyor yang udah lama di sini atau orang Irlandia sendiri mengatakan bahwa ini belum ada apa-apanya, gitu kan? Jadi ya ini satu pelajaran pertama di lapangan. Di lapangan adalah saat saya melakukan pengukuran topografi dulu deh. Kita bicara topografinya dulu, terrestrisnya dulu. Terrestris itu pertama saat melakukan pengukuran. Dari segi cuaca, oke, kita di Indonesia gerimis gitu kan. Ya hitunglah gerimis lah, kita bilang gerimis. Udah, alat, packing, simpan, pulang. Atau tunggu sampai reda gitu kan. Kalau di sini enggak. Sebelum badai tidak boleh berhenti ngukur. Itu sebelum badai tidak boleh berhenti ngukur. Ya karena apa? Karena bukan karena bentuk paksaan atau karena harus dipaksa ngukur, bukan. Tapi cuaca di Irlandia ini yang menuntut orang untuk bekerja seperti itu. Karena kita nggak bisa mengharapkan cerah terus gitu. Gerimis itu akan ada setiap jam, setiap menit, setiap detik gitu. Begitu, itu pertama. Jadi ya saya dengan kebiasaan kita di sana, jadi ya udah saya waktu mulai agak besar lah, agak intens lah gerimisnya, saya berhenti. Nah langsung datanglah si asisten sama surveyor yang ikut dalam tim saya, nanya, Pak kenapa kita berhenti? Terus saya bilang hujan, alatnya gimana bisa rusak kalau misalnya kita lanjutkan. Tahu nggak Pak jawabannya? Gimana? Dengan enteng dan dengan mudahnya surveyornya, Pak, kalau belum badai jangan pedulikan masalah alat. Jangan pedulikan masalah alat. Alat ini semua milik perusahaan. Dan kalau misalnya saat ini setiap minggu akan dikontrol. Kalau ada kerusakan akan diganti baru. Jadi tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Dan juga ini alat
oh di sini ini water resistnya udah levelnya, udah IP-nya 6876. Ya, jadi tidak perlu khawatir Pak. Oh oke, kalau memang seperti itu ya. Jadi ya emang kita itu udah dibekali dengan pakaian lapangan high visibility, pakaian itu yang udah waterproof, full waterproof mulai dari kaki sampai kepala gitu kan. Itu jadi ya oke, tinggal ganti pakaian, lanjut pengukurannya. Gitu, kita lanjut. Dan satu project itu mereka itu benar-benar bukan mereka bekerja di Irlandia. Saya kurang tahu kalau untuk Eropa lain ya. Tapi kalau untuk Irlandia itu benar-benar kita bekerja dengan waktu. Bekerja dengan waktu dalam hal ini kita benar-benar dikejar sama waktu gitu. Kalau dari brief kita dari surat tugas kita itu pekerjaan itu harus selesai dalam 1 hari, sudah dilihat dan itu adalah 1 hari, maka kita berhak untuk memutuskan oke, ini 1 hari. Oke, ini tidak akan bisa diselesaikan dalam 1 hari setelah kita sampai di lapangan, orientasi lapangan. Oh, ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itu harus segera diputuskan sebelum dimulai survei. Sehingga kalau misalnya ada tambah waktu, maka kalau ada butuh tambahan waktu misalnya, oh ternyata di planning adalah 1 hari, tapi pelaksanaannya harus 2 hari, itu harus segera diinformasikan karena itu akan berpengaruh besar pada efek pembayaran dan keuntungan dan lain sebagainya. Itu udah manajemen lah gitu. Jadi dari situ emang benar-benar kita tuh harus datang. Saya selalu diingatkan oleh direktur saya bahwa ketika kamu datang dapatkan 1 jam pertama untuk mengambil keputusan dari segi surveyor dan senior surveyor, berapa lama waktu kamu butuhkan untuk menyelesaikan ini. 1 jam saja kamu harus bisa memutar mengelilingi lokasi tersebut untuk diidentifikasi. Oh, ini bisa selesai dalam 1 hari, ini tidak bisa selesai dalam 1 hari, gitu. Nah, dengan begitu aja kan itu kita selain memutuskan bahwa lokasinya itu sulit atau enggak, juga harus memperkirakan cuaca, gitu kan? Nah, jadi udah agak gimana sulitnya mengerjakan UAV di Irlandia gitu. Kita harus benar-benar kejar-kejaran dengan waktu gitu kan. Dan kalau kita di sana kan enak tuh, hujan hari ini nggak ada, terbang. Ini nyinggung sedikit ke UAV. Kalau misalnya 15 menit ke depan itu broadcast-nya forecast-nya cuaca itu cerah, belum tentu lagi kita terbang pun bisa-bisa udah turun awan, udah turun hujan. Jadi luar biasa kejar-kejaran itu, dan kita benar-benar dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi internet itu benar-benar luar biasa. Harus punya aplikasi untuk perkiraan cuaca dan lain sebagainya, itu harus full ada di handphone kita gitu. Nah, itu sekedar gambaran umum tentang topografi sampai sih. Jadi ini belum masuk ke pekerjaan yang saya kerjakan kemarin, tapi untuk pekerjaan topografi itu ya seperti itu Pak. Di samping itu adalah tentang kode atau kita dulu pernah Pak pakai di waktu di Berau itu string. Ya. Pak Andi pasti masih ingat masalah banget. string untuk masih untuk bisa masuk ke surpak dan lain sebagainya itu kan. Nah, dan ini mungkin tahu kalau di AutoCAD itu seperti apa. Kan di AutoCAD itu kan dia bisa baca langsung string ya. Ya, bisa. Description. Nah, string itu. Nah, itu di sini itu semua itu udah diatur gitu. Jadi kalau misalnya kita ngukur manhole, stringnya. Nah, jadi kita kalau itu semua menggunakan string gitu. Jadi begitu string itu salah, itu akan menyusahkan tim processing. Karena seperti yang saya bilang di awal, waktu saya bilang di sini itu yang ngukur, yang proses yang orang beda lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya string itu salah, ya udah habis itu, selesai amburadul ada semuanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya tuh harus bisa menghafal ribuan string. Ya kalau syukur kalau di lapangan itu kita cuma ketemu tentang center line jalan, pinggir jalan, atau dan lain sebagainya, itu mudah lah, sebentar itu mah. Ini di lapangan ini Irlandia ini semua jenis detail ada kecuali satu ular. Ular doang yang nggak ada di Irlandia.
Itu di sana Gitu. surveyornya Iya. sama asisten surveyornya orang mana? Saya kemarin itu pertama itu saya pengukuran itu saya dengan satu asisten itu dari orang Irlandia asli, orang asli di sini. Terus rekan saya yang sama-sama senior surveyor tapi yang baru masuk itu juga dari orang Yunani. Terus waktu saya melakukan pengukuran ke luar kota itu saya dengan satu orang Kroasia dan satu orang Irlandia. Jadi di movie ini dari berbagai negara ada. Dan Asia itulah, bukan Asia itu baru saya pertama dan akhirnya saya ribet dengan administrasinya dibanding kalau selama masih orang Eropa, selama orang Eropa itu nggak masalah gitu administrasi karena masih Eropa. Ini karena masalah di Asia jadi ya administrasi tentang perpajakan dan sebagainya ini benar-benar bikin lebih pusing, Pak. Nah, cuman kembali lagi ke masalah string, kode dan lain sebagainya itu dan itu harus bisa dikuasai, harus bisa dihafali. Penting dan, ya itu ya. Penting banget dan alatnya mereka itu semua udah diatur programnya untuk bisa menerjemahkan si string yang digunakan oleh Murphy sendiri, oleh perusahaan sendiri. Di sini tuh dikasih nama MSLIR namanya itu stringnya, jenis stringnya itu ada ribuan string lah. Nah jadi saat kita masukin, misalnya kita ambil satu detail, terus kita masukin kode stringnya. Ternyata itu adalah detailnya si manhole, entah itu segi 4 atau yang manhole yang circle. Gitu ya. Manhole yang segi 4 ataupun straight circle. Nah, kalau untuk manhole yang segi 4 untuk manhole yang circle, itu kita ternyata bagusnya itu adalah yang penting kita hafal stringnya, itu kita tidak perlu mengukur seluruhnya. Kita cuma ngambil titik tengah, terus satu titik di pinggirnya, langsung masukin tag numbernya, tag line stringnya, udah itu di mapnya kan di TS kan kita bisa lihat view untuk hasil pengukuran titik-titiknya, gitu kan. Nah itu sudah langsung tergambar, kita tinggal masukin misalnya manhole circle berarti MHH CIR CIR, terus itu titik center, terus titik luarnya itu MHH CIR. Offsetnya berapa, diameternya berapa, 50 cm, langsung masukin 0,50, berarti udah langsung kegambar circle langsung di situ. Nah itu jadi di sini itu mereka memanfaatkan teknologi si alat itu benar-benar dieksplor habis-habisan. Jadi sampai mereka bisa membuat program untuk menerjemahkan lebih memudahkan surveyor bahwa yang saya ukur nih setelah saya lihat di mapnya, di map alatnya, benar, ini salah gitu. Jadi enak banget sebenarnya. Peralatannya itu benar-benar dieksplor habis-habisan sama mereka. Dan itu berlaku untuk pagar, misalnya fence. Pagar itu kan kalau kita ngukur misalnya, ya kalau di Indonesia kan pagar tuh mungkin bisa bersatu ya, antara sebelah rumah sama sebelah rumah gitu kan. Nah tapi kan kita di ukur itu kan kita harus tahu nih tebalnya pagar ini berapa gitu kan. Nah, jadi kita ambil satu titik, sebelah, nanti setiap titik itu kita langsung masukin fence offsetnya berapa. Nanti dia langsung offset, jadi ketebalan si pagar itu udah langsung ke gambar langsung. Gitu. Jadi alat-alatnya itu benar-benar sudah bikin program sedemikian rupa sehingga pemanfaatnya pun mudah. Ya, dan enaknya semua TS mereka itu dioperasiin pakai controller. Jadi kita cuman ngarahin, mainnya di controller, ngarahin, mainnya di controller doang. Jadi udah semua udah full robotik ya. Udah full robotik. Ya, jadi enak udah begitu prismanya jalan, udah tracking hidupin jalan sendiri gitu kan. Kita asistennya. Makanya saya pernah bilang ke Pak Disang Putri bahwa di sini satu tim maksimal 3 orang, atau ada 1 orang baru, jadi harus ada 3 orang. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, udah 2 orang aja. Jadi yang alat itu begitu diberes di sentri, udah tracking, udah asisten sama surveyornya jalan aja udah. Biar si alatnya aja nyari prismanya di mana. Gitu. Jadi ya gitu, dan satu kalau pekerjaan dalam 1 hari ya udah harus selesai dalam 1 hari begitu. Kalau asistennya sendiri jenjang pendidikannya gimana itu? Kenapa? Asistennya sendiri itu jenjang pendidikannya kalau di sana gimana? Kalau di sini itu mereka asisten surveyor itu ada sebenarnya ini saya kurang tahu, saya belum terlalu tahu. Tapi emang di Dublin sendiri itu ada sekolah untuk geodesi.
ada itu untuk geodesi. Tapi untuk yang asisten itu rata-rata orang di sini itu by experience, berdasarkan experience ya, experience, bukan berdasarkan background school ataupun apapun. Dan Murphy berikan kesempatan orang untuk datang belajar, dia start mulai dari nol, dari yang tidak tahu apa tentang survei sampai belajar. Bahkan ada satu orang Irlandia itu yang dia sudah sangat lama lah bergabung dengan Murphy, itu udah sekitar 4-5 tahunan. Itu dia mulai dari sebagai asisten sampai sekarang jadi senior surveyor gitu. Gitu. Jadi udah luar biasa hebatnya, dan beliau itulah yang mengajarkan saya, menemani saya pertama kali gitu. Itu. Jadi nah cuman ya karena kita datang sebagai label surveyor, kalau kita hanya bertanya mengenai ini kodenya harusnya apa sih, ini string harusnya apa sih, nah itu nggak jadi masalah. Maksudnya mereka pasti kasih tahu bahwa biasanya kami pakai ini loh, biasanya kami pakai ini kalau misalnya untuk kode ini gitu. Nah tapi kalau misalnya kita tanya tentang ini gimana ya ngukurnya, itu diketawain. Gitu, maksudnya kita ini kira-kira iyalah tuh malu-maluin itu mah tuh. Iya, ini kira-kira itu mah kayak survei cabutan lagi atau betul. Nah di situ dan mereka ketawain terus langsung bilang, ini posisinya Bapak loh sebagai senior surveyornya yang memutuskannya, Bapak, saya cuma mengikuti saja. Kalau mengenai kode, oke, ayo, saya sudah sering memakai kodenya dan biasanya seperti apa saya kasih tahu seperti ini. Itu karena cerita saja sih sebenarnya. Saya sendiri belum mengalami seperti itu, tapi saya cerita di asisten saya itu cerita. Apalagi kalau misalkan begitu mau kerja kita nanya gitu ya, ini cara ngitung azimut gimana gitu, wah itu kayaknya langsung dibalikin itu bahaya negaranya. Itu luar biasa. Nah terus kebetulan Pak Andi pelaksanaan pengukuran kapalan ini, akhirnya saya yang Pak Andi sama Pak Budi pasti tahu lah, saya udah lama sekali gitu kan tidak mengurusi masalah harus ngitung sudut, harus ini, itu kan udah gak pernah lagi gitu kan. Ya udah mau gak mau terpaksa dilakukan itu, karena harus melakukan itu ya terpaksa saya harus mengukur ini azimutnya sekian, itu harus dilakuin lagi gitu, dan harus bongkar lagi gitu, ini lagi hitung lagi gitu kan. Itu jadi itu nggak boleh dilupain, itu udah mutlak. Setiap kita station ya kan, setiap kita melakukan stationing kita harus cek itu azimut, apakah itu azimut lokal atau azimut interlokal. Interlokal. Aduh, ini running out of time, di stop dulu ya, kita lanjut dengan link yang sama ya. Kita lanjut dengan link yang sama. Siap. Baik.